Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 19, nyanyian tambahan nomor 19. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kembali atas. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Allah yang setia, 24 dari nyanyian tambahan.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kembali atas. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami menerima firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk kami menyembah-Mu pagi hari ini. Firman-Mu menjadi dasar kami melewati hari-hari kami Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Hamba-Mu mampu menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan murni. Menyampaikan firman merupakan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman merupakan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan-Mu Tuhan, baik yang berada di tempat ini, juga yang mengikuti ibadah ini secara langsung dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian.
Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Judul perikopnya itulah perumpamaan tentang bendahara. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur. Jadi bendahara ini juga berarti pelayan-pelayan. Bendahara juga pengurus rumah. Pengurus rumah ini adalah bendahara. Tapi juga istilah bendahara ini merupakan suatu jabatan pelayanan atau sama dengan kepercayaan dari Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Menghamburkan miliknya. Jadi bendahara ini menghamburkan milik tuannya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Jadi bendahara ini adalah kehidupan yang menerima jabatan pelayanan, menerima kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan. Dua macam kepercayaan dari Tuhan yang kemarin kita belajar. Yang pertama, secara jasmani itulah berkat-berkat secara jasmani. Berkat-berkat secara jasmani. Tetapi juga ada kepercayaan Tuhan yang kedua, kepercayaan Tuhan berkat-berkat rohani. Itulah tubuh yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus. 1 Korintus 6 19 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi berkat rohani itulah tubuh, itulah tubuh. Kepercayaan Tuhan baik berkat jasmani, berkat rohani, ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Nah, sekarang alasan apa? Mengapa sampai bendahara ini tidak bisa dipercaya? Alasan mengapa sampai bendahara ini tidak bisa dipercaya? Sebab bendahara ini menghamburkan harta tuannya. Ini sama dengan menghamburkan kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan sama dengan menjadi kehidupan yang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Artinya apa? Tidak bisa dipercaya ini. Mulai dari yang pertama, ini sudah kita baca di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 13. Jadi istilah menghamburkan ini sama dengan memboroskan. Lukas 15 ayat 13. Injil Lukas 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi yang pertama di sini alasan mengapa tidak bisa dipercaya, sebab menghamburkan, memboroskan kepercayaan Tuhan. Kepercayaan Tuhan dalam arti yang jasmani. Tuhan berkatkan kita dengan berkat-berkat jasmani. Ini bukan untuk diboroskan, bukan untuk berfoya-foya, bukan. Satu kali waktu tidak dipercaya kembali. Nah, kalau begitu. Jadi terhadap berkat Tuhan secara jasmani manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aku butuh misalnya, aku butuh ini. Ya, sekalipun itu butuh mesti disesuaikan. Mesti disesuaikan. Jangan sampai istilah kebutuhan mengatakan kebutuhan akhirnya besar pasak daripada tiang.
lebih besar kebutuhannya daripada pemasukannya. Jangan sampai. Ini tadi istilahnya adalah menghamburkan. Menghamburkan sekalipun itu katanya kebutuhan. Padahal kalau dulu belajar di ekonomi itu ada kebutuhan pokok, ada primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, ada kebutuhan apa? Kebutuhan pokok makan, dan seterusnya, makan, minum, pakai. Ya itu kebutuhan pokok. Tapi jangan sampai jadi berfoya-foya. Makan tidak salah. Jangan sampai misalnya gajinya per bulan 1 juta. Kemudian urusan makan kan sebenarnya kebutuhan pokok. Makan kalau ndak ke restoran ndak mau. Makan kalau ndak mau masak sendiri ndak mau. Ndak sampai setengah bulan habis sudah. Jadi hati-hati kita pergunakan, kita semuanya sudah tahu bagaimana mengelola kepercayaan Tuhan. Jangan sampai Tuhan nilai bahwa kita berfoya-foya. Sekali lagi, bahwa makan adalah kebutuhan pokok. Ini saya tunjukkan satu saja. Makan itu adalah kebutuhan pokok. Tapi jangan sampai karena makanan ini ternyata Tuhan anggap bahwa kita berfoya-foya, memboroskan, tidak dapat diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya, secara rohani menghambur-hamburkan ini, boros tadi, sama dengan kehidupan itu menjadi kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, beribadah melayani, tetapi hidup dalam dosa, mulai dari tinggalkan ibadah pelayanan, hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa, sampai berada di ladang babi, enjoy dalam dosa. Nah, ini yang namanya menghamburkan kepercayaan Tuhan. Ya, nanti bisa tidak dipercaya lagi. Secara jasmani, kalau kita salah terus dalam menggunakan berkat, bisa tidak dipercaya lagi. Secara rohani boros, dalam arti kehidupan itu tinggalkan ibadah pelayanan padahal sudah ditebus oleh darah Yesus. Kemudian hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Nah, kepercayaan bisa diambil alih. Kepercayaan bisa diambil oleh Tuhan. Jadi kembali kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, terhadap apa yang dilakukan oleh bendahara, nah, Tuhan meminta pertanggungjawaban. Ya, jawab. Kemana ini? Jawab, tanggung jawab. Nah, begitu. Nah, pagi hari ini saya tunjukkan bicara soal tanggung jawab. Ada dua sikap. Sikap yang pertama, sesudah memboroskan sampai dihabiskan semuanya. Kalau kita pelajari anak bungsu, kemudian anak bungsu ini bisa menyadari, menyesali, mengakui keadaannya, kembali ke rumah Bapa. Nah, ini sikap yang positif. Berani bertanggung jawab. Bahkan sampai sekalipun Bapa, aku dijadikan hamba, tidak apa-apa. Nah, ini artinya berani bertanggung jawab. Memang salah. Tapi ada sikap yang negatif, ini sikap yang kedua. Seperti bendahara ini, begitu supaya bertanggung jawab, maka bukan menyadari, menyesali, mengakui bahwa selama ini aku menghamburkan, selama ini aku memboroskan, bukan. Justru menutup kesalahan dengan kesalahan, menutup dosa dengan dosa, menutup kesalahan dengan kesalahan, menutup dosa dengan dosa. Yang mana tutup dosa dengan dosa? Sesudah dia menghamburkan, panggil orang yang berhutang kepada tuannya itu. Utangmu berapa? Utangku yang tertulis 100 tempayan. Jangan tulis 100, tulis 50, itu utangmu sekarang. Nah, bukan menyadari, menyesali, loh ini malah lebih parah lagi malah.
Tadinya menghambur-hamburkan, ini diskon, memberikan diskon. Diskon tapi tidak sepengetahuan yang punya. Memboroskan, dosa ditutupi dengan dosa, kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Lanjut, tadi berhutang berapa? 100, tulis 80 pikul. Tulis 80 pikul. Nah ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sikap yang negatif bukan mempertanggungjawabkan, tetapi justru dosa ditutup dengan dosa. Dosa ditutup dengan dosa. Menggunakan kecerdikan tetapi tanpa ketulusan. Cerdik tapi tidak tulus. Nah, cerdik tapi tidak tulus. Oh, dengan akal-akalan bagaimana tapi tidak tulus. Tapi tidak tulus hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan keadaannya nanti Bapak Ibu Saudara baca bahwa kecerdikan itu adalah anak-anak dunia. Sampai kehidupan itu menjadi sama dengan dunia dan hanya untuk dibinasakan. Dan hanya untuk dibinasakan. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya menjadi pelayan Tuhan? Bagaimana seharusnya terhadap kepercayaan dari Tuhan? Kita membaca lebih dahulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kita membaca mulai ayatnya yang ke-14. 14. Nanti kita baca lanjut sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, mendapat kepercayaan. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kepercayaan Tuhan itu sebenarnya sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Tapi apa yang terjadi? Dari pelajaran perumpamaan tentang talenta ini juga terjadi. Bagaimana kehidupan itu bisa dipercaya, tapi bagaimana kehidupan itu tidak bisa dipercaya. Nah, saya bicara bagaimana supaya dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana sebenarnya terhadap kepercayaan Tuhan itu. Kita membaca langsung ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi di ayat yang ke-21 itu jelas sikap terhadap kepercayaan Tuhan, yaitu yang pertama, yaitu kita dapat dipercaya, setia benar, setia dalam perkara kecil, setia tanggung jawab. Nah, setia tanggung jawab. Jadi kalau Tuhan berikan kepercayaan, harus setia dan benar, setia dan dapat dipertanggungjawabkan, setia dan dapat dipertanggungjawabkan. Justru terutama pada hal-hal yang dianggap kecil. Ayo, banyak apa itu yang dianggap kecil, seringkali malah dikecilkan. Yang kecil padahal itu adalah test case-nya dari Tuhan, beri perkara kecil, tapi justru diabaikan yang kecil-kecil, ya malah tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Jadi bisa dipercaya terutama perkara-perkara yang kecil, tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Maka hasilnya Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kepercayaan Tuhan itu meningkat. Kalau bisa dipercaya, kepercayaan Tuhan itu meningkat. Oh, bisa dipercaya ini 5 talenta, maka selanjutnya masuk dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada di ayat yang lain, terima berapa kota, dari talenta jadi kota kepercayaannya. Jadi kepercayaan Tuhan makin membesar, kepercayaan Tuhan makin membesar. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini sikap yang benar. Di pagi hari ini kita berjuang, pagi hari ini kita bergumul,
Ada pelayan Tuhan di sini dikaitkan dengan bendahara yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagai pelayan, tidak dapat dipercaya, menghamburkan, memboroskan, tidak dapat dipercaya yang jasmani, juga secara rohani tidak dapat dipercaya. Justru jatuh bangun dalam dosa, bahkan sampai dengan puncaknya dosa. Tapi biarlah pagi hari ini kita semuanya yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, biar kita dapat dipercaya. Tuhan percayakan secara jasmani, berkat-berkat jasmani bisa dipercaya. Pergunakan berkat-berkat dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-berkat rohani, ya tubuh ini bukan kita gunakan untuk berbuat dosa, enjoy dalam dosa, bukan. Tapi tubuh ini kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan hasilnya kepercayaan makin besar, dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam kebahagiaan, hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, sampai istilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu, yaitu mulai dari kebahagiaan pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, beberapa saat untuk kita datang berlutut menyembah kepada Tuhan. Kita mohon dalam pergumulan ini pagi hari ini, dalam pergumulan pagi hari ini, semua dapat dipercaya. Jangan seperti bendahara yang tidak dapat dipercaya. Tuhan berkati kita semuanya. 89 dari nyanyian tambahan. Tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan sambil berlutut, terhadap kepercayaan Tuhan, setia, benar, tanggung jawab, kerjakan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Hallelujah.
Haleluya, haleluya,
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya Tuhan. Kami semua menjadi kehidupan yang bisa dipercaya oleh Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Tidak hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa, tapi kami bisa menyadari, menyesali, mengakui, sehingga kami mengalami kebahagiaan surga sampai kebahagiaan pesta nikah anak domba Allah. Saya undang kita bersama bangkit berdiri, tetap setia. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu dengan setia dapat dipercaya, setia tanggung jawab, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar sampai masuk kebahagiaan pesta nikah anak domba Allah, kebahagiaan surga kekal selama-lamanya. Angkat dua belah tangan kita ke atas, mohon kemurahan Tuhan supaya kita tetap bisa dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, semua menjadi kehidupan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube. Urapi semua dengan urapan-Mu yang suci, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong proyek perumahan baik di Ngawi, di Tuban, Tuhan tolong sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter. Dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya. Ekspedisi, Tuhan menolong. Gorengan, Tuhan menolong. Sewa menyewa rumah, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat kepada kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Kelanjutan pendidikan dokter spesialis, Tuhan buka firman, buka jalan semuanya. Perjodohan kaum muda tetap Bapa serahkan dalam tangan kasih kemurahan. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Demikian juga pergumulan dalam kesehatan, Tuhan menolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moni, Ria, Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Ibu Ani, Yusiaki, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Esra, dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Nego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadrah, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan juga. Johannes, Audi, Tuhan menolong juga. Vina, Angelin, Tuhan menolong semuanya. Ibu Liki bersama keluarga Darwis, Tina, Joshua, juga Bapak Andi Hartanto, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam, Siombing, Julis, Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Pari Moita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Harsu Cipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Junedi Napitupulu bersama keluarga, Bapak Sorne Koraharjo bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Charlie bersama keluarga, Bapak Nederlandsen bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Ruth juga Tuhan tolong. Christine, juga Niko Tambu Bolon, Tuhan tolong semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel juga Mbak serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.